Kami sudah ada di Pelabuhan Sarmi untuk menyeberang ke Pulau Wakde. Sementara disiapkan perahunya. Baik, ini saya bersama motoris Johnson yang akan mengantar kita ke Pulau Wakde. Ade, nyebrang ke Pulau Wakde biasanya ditempuh berapa lama? Kira-kira paling kalau lebih lambat ya 2,5 jam. Kalau cepat ya 1 jam. Oh, begitu ya. Jadi kalau agak lambat bisa sampai 2,5 jam baru sampai ya. Iya. Tapi kalau agak cepat Ya, 1,5 jam ya, bisa ya. Iya. Oke, jadi ini motoris yang akan mengantar kita ke Pulau Wakde. Itu sudah di sini. Baik, jangan saya dulu. Ini kami bersama tim. Beberapa saat lagi kita akan berangkat menuju Wakde dengan menggunakan 2 Johnson. Diperkirakan perjalanan menuju Wakde dari Pelabuhan Sarmi kurang lebih 2,5 jam. Itu kalau agak lambat. Kalau agak cepat kurang lebih 1,5 jam. Ini teman-teman yang lain juga sudah siap. Ini tas-tas dan bama. Pengisian BBM. Kecepatan tinggi, guys. Bapak, kecepatan berapa ini? Ini kecepatan yang sangat tinggi, guys. Baru kali ini kami naik Johnson dan kecepatan seperti ini, guys. Allahu Akbar. Baru kali ini, guys. Kecepatan luar biasa, guys. Itu motoris kami, guys. Ibu Sonya, bagaimana perjalanannya? Ini Bapak Albert. Kecepatan tinggi, guys. Itu yang sebelah sana rombongan kami. Sahabat Bang Jun, sahabat Historia, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam dengan kecepatan yang cukup tinggi, akhirnya kami sampai di Pulau Wakde. Ini bersama teman-teman rombongan dari USTJ, dari Balai Arkeologi, dari Uncen. Akhirnya kami sampai, guys. Sorry. Pak, maaf. Rombongan kami yang
lain di belakang sana. Sementara juga Besok pulangnya di belakang. akan sandar di pulau ini. Saya sudah yang kedua kali. Iya, iya. Yang pertama kali datang. Sudah saya tadi. Oh iya. Siap. Mantap guys. Ini Pertama tadi kali ya, tadi kita di apa namanya Pak? diolesi pasir. Itu tanda bahwa pertama kali. untuk pertama kalinya kami menginjakkan kaki di Pulau Wakde ini. Nah, jadi ini kebiasaan orang di tempat ini. Kalau ada orang baru masuk di kampung ini, diolesi guys. Nah, ini nih. Nah, sahabat Bang Jun, sahabat Historia, di belakang saya nampak bangkai dari alat berat atau senjata berat yang diperkirakan ini adalah peninggalan pasukan Jepang yang ditemukan di bagian timur Pulau Wakde. Kalau kita lihat dari tempat ini kurang lebih 15 meter itu dari bibir pantai. Tempat ini namanya Rinam. Tidak jauh dari tempat ditemukannya alat berat atau senjata jenis berat tadi di bagian timur pulau ini. Di sisi lain di tempat ini juga ditemukan gua sebagai tempat pertahanan pasukan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Ini juga bisa dijadikan benteng alam yang terbentuk ya. Jadi cukup dalam, cukup jauh ke dalam, kita bisa lihat. Jadi usia umur satuan. Di sisi utara pulau ini, Pulau Wakde, juga ditemukan bangkai dari amfibi yang ukurannya cukup besar. Disinyalir bahwa bangkai amfibi ini merupakan kendaraan lapis baja milik pasukan sekutu. Bisa kita lihat sama-sama, ukurannya cukup besar. Ya. Jadi biasanya kapal kalau di sana angin dia tetap lewat sini, berlabuh di sini, dia mendarat di sini. Jadi seperti begini. So, semua terima kasih, selamat berpaja di mana saja. Bersama dengan Abang Jun Papua, channel YouTubers. Ketika teman-teman menonton channel ini, kami berada di sebuah situs sejarah. Ketika telah melewati situs-situs sejarah yang lain, kita sekarang ada di situs budaya yang namanya tepatnya di pinggir pantai Alwa, yang dimana ada sebuah limestone atau yang kami sebut dengan karang atau batu karang yang merupakan titik ukur utara dan titik sejarawan dari budaya masyarakat di Pulau Wakde ini. Dan sekarang kami dari sini akan terus bergerak ke sebuah goa yang dimana goa yang didiami oleh tentara Jepang atau yang dulu disebut dengan Nippon. Nah, situsnya tadi sudah dijelaskan, dan tim dokumentasi bersama dengan vlogger-vlogger Papua dan YouTubers Papua, kami bilang jangan lupa like channelnya namanya apa Kak? Bapak dulu sebelumnya kamu dapat kali ke sana. Noel aja, N berapa? N031, saya channelnya Roni Bero Tabui, Popon Videomaker, dan juga Bang Jun Papua, dan juga jangan lupa channel Masyarakat Rumpun Adat Wakde di YouTube-nya. Oke, terima kasih. Salam. Masih di bagian utara pulau ini, di Pulau Wakde. Di sini juga ditemukan benteng alam yang diperkirakan ini adalah benteng alam pasukan Jepang ketika menghadapi sekutu. Bisa kita lihat di belakang
Ya. Oke. Sahabat Bang Jun, sahabat Historia, ini kami masih di sisi utara Pulau Wakde. Di belakang saya ini adalah benteng alam yang digunakan oleh Jepang untuk bertahan dari gempuran atau serangan pasukan Sekutu sekitar tahun 1944. Ini bisa kita lihat sama-sama. Itu di bagian agak ke timur ada cekungan. Kemudian agak ke tengah sini ini ada gua, walaupun tidak terlalu dalam, tapi ya disinyalir ini menjadi benteng alam ya sebagai pertahanan pasukan Jepang. Salam sukses. Ini perjalanan kami dari sisi utara Pulau Wakde. Heli terbalik. Kayaknya dia baling-baling mungkin mas tak masuk sampai di ujung sini. Kenapa bungkus? Ini baling-baling belakang. Baling-baling atas. Atas pendek sekali di sini. Karena mungkin kayaknya dia tak kubur. Ini pendek di belakang. Ini pesawat. Pesawat. Sahabat Historia, pada penelusuran hari ketiga, tim ekspedisi juga menemukan bangkai sebuah pesawat yang diperkirakan ini adalah milik Sekutu. Ini masih ekspedisi kami di Pulau Wakde. Saya salah satu pasukan Sekutu yang hijau. Pasukan Sekutu yang terdampar, yang masih hidup. Sahabat Historia, jadi kurang lebih 10 meter dari tempat yang kami temukan tadi pesawat yang ukurannya lebih besar. Di sini kami juga menemukan bangkai pesawat. Masih diperkirakan ini adalah pesawat dari Sekutu. Mereka buka. Ini juga kemungkinan dia terbalik saja. Dia kan posisi masih bagus ini pesawat ini. Hanya diparkir baru dia karena mungkin di bawah sudah tidak kuat. Untuk ini itu lepas-lepas yang bisa gampang-gampang saja untuk lepas itu selesai dari itu mungkin dia jatuh lah terbalik. Pukul tadi sudah bekas pukul. 5 kilo datang 2 kali. Tuan ini berapa kilo? Oh berapa? Berapa kali? Ton, angkat barang ini jadi ton. Kasih tinggal saja. Ada berat tuh. Siapa mang? Jual pedagang beto dan timbang bangkrut langsung. Ini bisa tutup ya jatuh dengan dapat tembak jatuh. Potong jangan gitu. Ayo maju. Terus jadi Waktu Ada 3 angka. lewat itu, ya. Karat-karat. Di bagian barat Pulau Wakde, di tempat yang bernama Tahyawinam, juga ditemukan bekas bangunan yang merupakan tempat kabel yang melayani bagian bandara yang ada di Pulau Wakde yang dibangun oleh pasukan Jepang. Di bagian barat Pulau Wakde, masih di dekat tempat penemuan kepala pesawat tadi, juga ditemukan tempat air, masih di tempat yang bernama Tahyawinam. Tangki air milik pasukan Jepang.
Sudah itu lapangan ada terang-terang. Ini plat tangki air. Sahabat Bang Jun, sahabat Historia, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, kami sampai pada ujung barat landasan pacu milik pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik. Ini kami berada di bagian barat, guys. Silahkan dilihat guys, saksikan. Sahabat Historia, di belakang kami yang kami injak ini adalah landasan pacu pesawat tempur Jepang pada saat Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik. Landasan pacu pesawat ini ditemukan di tengah Pulau Wakde. Tadi kami sempat naik dari sisi utara pulau ini dan kami akhirnya sampai ke landasan pacu pesawat tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Sisa-sisa pembuangan sampah Perang Dunia Kedua di bagian barat Pulau Wakde, tidak jauh dari ujung landasan pacu, ya, di ujung landasan pacu di bandara yang dibangun oleh Jepang. Ini adalah ya, pembuangan sampah, ya, sangat banyak. Semua sampah ini merupakan bekas dari Perang Dunia Kedua di Pulau Wakde. Masih di bagian barat Pulau Wakde, ini kami juga menemukan botol-botol sake. Ini adalah bekas Jepang atau botol-botol milik Jepang. Coca-Cola berarti tuh bukan baru, itu sekutu punya. Drum-drum minyak yang berada di bagian barat Pulau Wakde, dekat landasan pacu bagian barat. Di bagian barat Pulau Wakde, tepatnya di ujung landasan pacu di bagian barat, ini kami menemukan beberapa botol. Botol-botol ini adalah peninggalan pasukan sekutu. Ada berapa jenis botol? Ya, jadi ada beberapa jenis botol, ada Coca-Cola, kemudian ada apa namanya nih? Refilet. Dan ini nampaknya sejenis minuman keras. Dan juga ini adalah bom asap. Ini bom asap. Habis minum langsung konser gitu. Ya, jadi ini beberapa penemuan di Pulau Wakde di bagian barat dekat landasan pacu. Ini juga termasuk batang bot.
Di bagian selatan, landasan pacu bandara yang dibangun oleh Jepang, juga ditemukan bangkai baling-baling pesawat. Tempat ini bernama Houdabum. Ya. Tim ekspedisi juga menemukan bangkai pesawat di bagian selatan pulau ini. Tempat ini bernama Veto Torau. Sahabat Historia, kami berada di sisi selatan Pulau Wakde. Pada bagian ini ditemukan pundasi bekas bangunan markas tentara Jepang di Pulau Wakde. Markas ini merupakan markas komando di bawah pimpinan Marsekal Tacho. Ini serpihan-serpihan beton yang merupakan markas dari pasukan Jepang di Pulau Wakde. Di bagian selatan juga ditemukan baling-baling pesawat tempur Jepang. Dan juga bagian rangka pesawat yang lain. Ekspedisi hari keempat masih di hutan Pulau Wakde. Ya, kami masih menjelajahi bagian-bagian dari pulau ini. Di bagian utara pulau ini masih ditemukan bangkai dari pesawat Jepang. Tempat namanya Barkinwa. Ini bangkai pesawat Jepang di bagian utara Pulau Wakde. Ini penelusuran kami di hari yang keempat. Di bagian utara pulau ini masih ditemukan bagian-bagian pesawat Jepang. Ini adalah bangkai pesawat Jepang di bagian utara Pulau Wakde. Nama saya Hofnik Hans Jokelni bersama kedua anak saya Rickson Moar dan kakak saya Yoweliane, yang kita sama-sama sekarang bersama tim di hutan Wakde Pulau hari yang keempat ke arah bagian barat, menemukan sebuah roda pesawat dengan asnya. Yang ditinggalkan oleh tentara Jepang yang ditembak dari tentara sekutu. Maka jatuhlah ini di lokasi kami atau tempat saya yang bernama Bak Duhuma. Bak Duhuma. Ya. Oke, jadi sekutu dia menyerang dari arah utara tadi. Ini sekutu dia menyerang dari arah timur. Oh, dari arah timur ya? Timur ke arah barat. Di arah timur ke arah barat. Ya, Ini, jadi ini salah satu bangkai pesawat Jepang. Jadi pemecahan perang, sejak pemecahan perang dunia kedua, penyerahan sekutu, serangan sekutu dari arah timur ke arah barat. Yang menyerang pada waktu itu menurut orang tua, cerita dari orang tua untuk kami anak-anak perempuan
perempuan yang bakar ini pulau, tembak dengan peluru api. Jadi sebelum itu sudah ada pengintainya, pesawat Catalina atau pesawat air yang turun untuk memberikan ya informasi atau sebagai pengintai untuk pengecekan apa semua posisi strategi daripada Jepang. Disitulah dia begitu mundur masuk sekutu, dihantam dari arah timur ke arah barat. Akhirnya Jepang hancur di Jepang Wakde hancur ini. di Pulau Wakde. Oke. Tidak ada yang selamat, semua mati habis. Baik, Bapak, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Ini adalah bagian pesawat. Ya, jadi pesawat tempur Jepang yang ditemukan di ekspedisi hari keempat bersama tim. Kami menemukan sebuah sumur yang diduga bekas peninggalan pasukan Jepang. Di lokasi Bahewara Mamur. Bapak berikan keterangan sedikit tentang sumur ini. Sumur ini digali Jepang waktu sejak Perang Dunia Kedua, sebelum pemecahan Perang Dunia Kedua, maka diserang oleh pasukan sekutu, maka sumur ini ditinggalkan oleh Jepang. Pada saat sekarang ini sudah kotor dan pepohonannya sudah tutup. Maka kami dengan tim ekspedisi yang telusuri untuk hari yang keempat untuk melihat sumur ini. Dan ininya lokasinya. Ditemukan juga di bagian selatan pulau ini rel untuk kendaraan yang dari pantai menuju ke daratan. Pondasi bekas dapur umum di masa pendudukan Jepang di Pulau Wakde. Tidak jauh dari lokasi pemukiman penduduk ditemukan bekas bangunan yang diduga ini adalah bekas perumahan tentara Jepang yang modelnya seperti sepeting, safety tank. Ya. Ada bagian pondasi, kemudian ini yang mirip safety tank tadi, dan ini juga seperti pondasi yang sangat kokoh. Ekspedisi hari keempat hari ini kami tempuh dengan waktu kurang lebih 3 jam 19 menit. Sejauh 4,55 km. 4,55 km. Dengan banyak langkah 6.105 langkah. Kecepatan kita 1,37 km per jam. Terus kemudian panjang langkah kita kurang lebih sekali melangkah 62 cm.
Semua terhitung guys. Kemudian kita punya konsumsi kilokalori yang terbakar kurang lebih ada di sekitar angka 2240 kalori. Artinya kalau kita memang sehari 2240 kalori terus kita bakar, ya langsing guys, yang kayak gini perut-perut gini nih, tunjuk cepat ini terbakar. Karena konsumsi kita 2400 sampai 2000 sampai 2400 kilokalori dalam satu hari. Kita langsung bakar berarti tidak ada kalori yang masuk, artinya membakar terus kita kalori. Mantap guys. Kurang lebih 40 meter dari bibir pantai Pulau Wakde ditemukan pondasi bekas bangunan rumah sakit. Diperkirakan bangunan ini didirikan oleh Jepang. Persiapan menuju Sarmi untuk kepulangan ke Jayapura. Taruh di dalam ini saja. Dua ya? Iya toh. Dua. Oh, titipan. Kare. Titipan. Kaki raksasa ini, came. Gas masuk di sakcelan. Kaki came ini. Coba kalau dia Aduh, meledak. bagian ikuan celana saja. Singgung. Going long. Atau bukan kenapa? Jadi tas jatuh. Tas jatuh di pasir. Kami dalam perjalanan pulang dari Pulau Wakde menuju Sarmi. Rombongan guys, ombak besar guys. Asik apa? Pas ombak besar. Ini pendaratan di Pulau Wakde Darat ya. Wakde Darat. Nah, ini tadi kita lihat bagaimana proses masuknya. Ya, proses masuknya speedboat ketika ombak besar. Nah, tadi kita lihat sama-sama. Sampai